dan teguh berpegang kepada kebenaran dan terarah kepada Kristus. Jadi kita sudah berjalan dalam kedatangan Yesus. Yang pertama, kita ditebus, kita disucikan, kita meninggalkan kehidupan lama, dan kita disebut orang-orang yang disucikan itu adalah orang-orang kudus. Tetapi itu belum selesai, harus dibentuk. Kalau Kristus kepala kepada firman Tuhan, kita harus bagaikan tanah liat. Kita bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita masih boleh beribadah bersama-sama. Ini semua oleh anugerah Tuhan. Saya bersyukur kalau saudara-saudara juga datang dengan penuh sukacita karena penuh kerinduan. Memang kita tidak cukup hanya kebiasaan, tapi harus penuh sukacita dan ada penyerahan untuk siap dibentuk menjadi penghuni surga, saudara-saudaraku. Kalau mau yang ke surga itu dibentuk dulu, ada pembentukannya. Semua ada persyaratannya. Orang mau jadi pegawai dikasih syaratnya, apa yang mau dikerjain. Ini saudara-saudaraku, apalagi kalau untuk menjadi satu keluarga besar ataupun lebih besar kewarganegaraan, itu orang-orang mengalami pembentukan terlebih dahulu. Jangankan itu, saudara-saudaraku, kita juga kalau mau pelayanan, semua harus mengerti dulu, ya. Bahkan yang sangat baik itu adalah ditatar, saudaraku. Jadi penataran dulu, enggak asal begitu saja, supaya nanti bukan hanya asal-asalan kebiasaan, tapi benar-benar ada satu sasaran. Saya mau mengajak kita memperhatikan firman Tuhan dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Masih bisa, ini adalah sambungan dari minggu yang lalu juga. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran
Di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita ulang bersama ayat 12, kita bersama-sama 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan. Berhenti dulu. Yang tidak ada kita ngelihat ke sini biar semua bersuara dengan, karena supaya kita berbahagia yang membaca, mendengar dan melakukan. Biar semua kita penuh bahagia. 14 sekarang. Yang belum buka kita boleh kesini ya. 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikannya mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Jadi saudaraku, ada memasuki tingkatan yang kita masuki untuk akhir zaman, untuk memperlengkapi orang kudus. Jadi di sini bukan sembarang lagi, bukan semua orang. Ya, sebabnya saudaraku, kita ini harus mengerti firman dan kita berada dalam kebenaran firman, supaya kita bukan yang ikut-ikutan, apalagi yang masih terombang-ambing, belum ada pegangan yang pasti. Kita semua harus ada pegangan yang pasti, ketetapan. Sebabnya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Jadi kita harus ada firman, karena firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Itu saudaraku. Jadi biar Roh Kudus menolong kita. Makanya kalau yang diangkat oleh Tuhan semua yang pintar. Ada 10 anak gadis, 5 yang pintar, tapi 5 yang dibawa oleh Tuhan adalah yang pintar. Jadi kita nggak boleh ada yang bodoh, saudara. Bodoh apa? Tidak mengerti firman, tidak ada pegangan yang sungguh, masih terombang-ambing. Jadi kita harus teguh, jangan terombang-ambing. Ya, ini saudara-saudaraku. Bahkan apapun yang terjadi, sampai Tuhan Yesus datang, kita sudah memiliki keteguhan. Jadi kalau ada pun persoalan, jangan langsung, saudaraku. Ya, lemas, gak berdaya, gak ada sukacita kepada Tuhan. Kalau ke dunia masih ada, kalau dikasih duit senang juga. Karena orang juga ada kalau enggak rohani, kalau sudah ada duit udah senang aja dia, sudah. Tapi kalau orang yang rohani biar dikasih duit berapapun belum senang dia, karena sasaran dia bukan dunia. Haleluya, saudaraku. Nah, ini itu sebabnya kita mengerti firman, sampai firman kebenaran itu kita bertumbuh di dalam segala hal, membawa kita dibentuk kepada kesatuan
Jadi kita semua mengerti firman, menyatu semua kepada ketaatan kepada firman, dan kita dibentuk terarah kepada Kristus adalah kepala. Jadi kita semua harus siap masuk dalam kesatuan. Saudara-saudaraku, banyak yang mengolok keimanan kita. Mereka bilang begini, orang Kristen yang berdosa, Kristus yang mati, Yesus yang mati, Isa Al-Masih yang mati, Tuhan yang mati. Dia tidak mengerti bahwa itulah kasih Allah. Bapa di surga memberikan anaknya satu-satunya untuk menjadi tebusan dosa kita. Dia belum sampai di situ. Nah, ini satu. Kedua, dia bilang begini, percaya Yesus, minta ampun, diampuni, haleluya, haleluya, masuk surga. Iya, kalau memang saat itu baru percaya langsung mati, saat itu masuk surga. Sama seperti salah satu di sebelahnya Yesus hanya percaya, dia bilang, Yesus atau orang itu bilang, ingatlah aku kalau kamu nanti dalam kerajaan. Langsung Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama saya di Firdaus. Ini saudaraku. Tapi kalau belum itu, seperti olok-olokan ada saudara-saudara kita. Tapi saudaraku, kalau diolok, jangan sakit hati, jangan marah. Justru bila dia menganggap kita musuh, kasih dia makan. Kalau datang ke rumah kita, kasih minum. Mau apapun dia, mau orang besar, orang pangkat, nah, agama apapun, kasih makan, kasih minum. Sama seperti Elisa. Kalau orang-orang Arab itu sudah ditawan semua di negara itu, kata raja dan masyarakat itu, akan kami bunuhkah ini Tuan? Jangan, tidak boleh. Beri dia makan. Musuh yang sudah memerangi diberi makan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau iman kita diolok, jangan sakit hati, jangan mundur, jangan kecewa. Ya, tetap teguh. Di sini tadi kita sudah baca di dalam Efesus. Ya, jadi kita tidak boleh merasa mundur. Tadi kita sudah baca, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Itu sebabnya kita harus tahu kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus yang sangat mengasihi. Dia mengampuni sampai ke akhir, sampai kepada titik darah terakhir. Dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Jadi kalau kita dihina, diolok pun, justru kita doakan. Dulu Saulus, tahu Saulus? Jadi siapa dia? Iya, dia bukan menghina. Udah dibilang itu adalah ajaran sesat, itu adalah bidat. Begitu bahasanya mereka dulu. Artinya sama dengan kata-kata kafir, sama. Tapi umat Tuhan saat itu tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang benci. Paling dia berdoa, kalau dia disakiti, dia hanya pasrah kepada Tuhan.
Akhirnya Tuhan yang panggil, bukan dengan kekuatan gagah mereka. Akhirnya Saulus juga terima Yesus, malah dia lebih banyak mengalami tantangan, hinaan, olokan, penderitaan. Banyak sekali, saudara-saudaraku. Tapi Paulus sampai matinya dia teguh dalam Tuhan. Dia tidak mundur sedikit pun. Malah dia bilang, yang ku kehendaki bukan harta, bukan uang, bukan tata, bukan pangkat, bukan apa perkara dunia. Yang ku kehendaki adalah apa tabungannya? Sama seperti kematian Kristus. Bikin dulu, tayangkan sini. Filipi 3 ayat 10. 10 apa? Coba. Ya, dapat? Sama-sama kita semua ya. Oke, udah lihat? 1, 2, 3. Yang ku kehendaki dalam pengabdian dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini mahal ini. Ada aja teman, dia mau diangkat jadi bishop, tapi kamu harus full timer. Sebenarnya dia cuma guru SD, tapi ninggalin guru SD juga gak mau, gak berani dia. Nah, datang dari atasan, saya kasih gajimu 2 kali gaji SD. Apa dia bilang? Nah, aku nanti kalau 1 periode cuma 5 tahun, kalau 2 periode 10 tahun. Sebenarnya 10 tahun pun kali 2 itu kan sudah 20 tahun. Jadi pegawai negeri aja dia nanti belum tentu bisa 20 tahun. Mestinya harus mau sudah itu. Tapi ya, kalau untuk kematian Tuhan itu, mau menderita karena Tuhan, itu susah. Tapi kalau kita Paulus, kita lihat Paulus, ini bukan terpaksa ini. Yang ku kehendaki, ya, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Kalau iblis mau serupa dengan Bapa surga, di dalam kemuliaannya disembah, itu sombong. Tapi ini yang paling rendah, di mana Yesus paling rendah, mulai dia meninggalkan tahta sampai mati di kayu salib dan dikubur, itu paling rendah. Dan itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, biar kita semakin meningkat. Nah, saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau kita dihina, diolok karena banyak sifat tabiat kalau belum mengenal Yesus, jarang mengasihi, saudaraku, susah. Membunuh saja mau. Iya, menganggap diri gak ada yang benar. Nah, kata orang, kayu bakarnya neraka, yang ke surga cuma kami, katanya. Saudara-saudaraku, memang surganya manusia itu macam-macam. Kenapa tidak macam-macam? Surganya ini ada nanti bidadari-bidadari yang nyambut. Nah, itu. Tapi kalau surganya kita adalah bertemu Yesus, menyembah Tuhan, hanya memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu kita. Kalau surganya orang lain,
masih beda-beda saudara-saudaraku. Ya, itu sebabnya kita ini harus memiliki tabiat yang baik. Kalau untuk digembalakan, yang paling baik itu domba. Karena domba itu mengerti, menurut. Saya lihat satu orang gembala, dombanya ribuan ekor. Bagaimana dia keliling itu nggak bakal bisa. Cuma anjing yang disuruh lari, dombanya udah tahu kemana dia pergi. Ini saudaraku. Tapi ada lagi binatang keledai. Memang kalau sudah ditebus dan dia mau dibimbinglah, dibina. Nah, jadi dilatih. Nah, Yesus pernah naik keledai ke Yerusalem. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau keledai yang belum terarah kepada mendengar dan menurut, itu tabiatnya keledai liar. Semuanya tidak ada memberi kelonggaran kepada orang lain. Biari hancur begitu. Tapi kalau kita saudaraku harus saling membangun. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Karena kita adalah domba-dombanya Tuhan. Kalau orang bilang udah datang mbek gitu. Ya kalau kita dombanya Tuhan ya bersyukur. Domba itu kan bukan benar-benar kita binatang, bukan. Tapi tabiatnya itu. Apa itu? Mendengar dan menurut. Nah, ini yang sangat baik saudara-saudaraku. Jadi tingkatan daripada perjalanan kerohanian kita adalah mendengar firman Tuhan menurut, berpegang kepadanya sampai kita terarah kepada satu arah. Kristus adalah kepala. Dan berpegang kepada Kristus menyatu menjadi satu apa? Satu tubuh. Haleluya. Satu tubuh, Kristus adalah kepala. Jadi saudaraku, kalau enggak mau bersatu, saya masih khawatir nanti enggak diterima. Di mana tempatnya nanti? Makanya satu harus mau bersatu. Yang kedua harus mau dibentuk. Ini saudaraku, sama dengan bikin bangunan ini kan. Kalau buatannya kepanjangan dipapras apa enggak? Dipapras kan? Tahu dipapras? Ya. Dikikis ya, iya boleh lah. Ya dipotong lah, digergaji lah. Caranya kikis itu gimana lah? Pokoknya itu. Dia nggak boleh lari. Dia nggak boleh nangis. Nggak mau lagi, nggak mau. Kita harus teguh berpegang. Itu kata firman Tuhan. Haleluya. Semua kita harus teguh berpegang. Nggak ada yang gampang-gampang. Kayak Sulu, naswadong biaha. Hole. Tahu hole. Dayung. Udah habis. Ya, mau kemana lagi dia, tangannya gini-gini nggak kuat. Jadi tinggal terombang-ambing. Kita nggak boleh terombang-ambing. Itu kata firman Tuhan. Ya, tadi sudah kita baca itu. Di mana tadi kita baca itu? Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
Ini kita ini harus bersatu ini, saudaraku. Jadi kalau masih beda-beda pendapatnya, kepercayaannya, tingkah lakunya, jadi kira-kira kita yang gampang nanti dilihat kesatuannya di mana? Di dalam kasih. Di dalam kasih itu adalah sebagai tabiat anak Tuhan, domba Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ini saudara-saudaraku. Makanya kalau Rasul Paulus melihat di sini ada kelompok Apolos, sini ada kelompok siapa lagi? Paulus. Di mana lagi? Cuma dua ya. Kita nggak usah baca lah. Saya di 1 Korintus pasal 2 ya, nanti boleh baca. Jadi harus kita semakin masuk kepada penyatuan. Jangan membiarkan sekecil apapun retak. Haleluya saudaraku. Amin. Sakit memang saudaraku, ya kan? Bagaimana saya harus ini, orang dia jahat lah, belum seperti Rasul Paulus. Amin saudaraku. Waktu belum bertobat. Kalau Rasul Paulus sudah bertobat ya. Malah itu tadi yang kita baca, ya, dia kasih Kristus yang penuh, pengampunannya dalam. Ini saudara-saudaraku, kita harus semua berpraktek mengasihi sesama. Kalau kita mau pulang nyanyi saudaraku, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Kalau haji rohana dia bisa senyum dan gembira. Mutung. Janganlah saudaraku. Haleluya. Kalau mutung apa yang maju? Muncung. Apa muncung? Kalau sudah ini jelek saudaraku muncung. Kayak apa itu? Kayak apa itu? Berdua saudaraku. Janganlah. Haleluya. Tapi yang ada Roh Kudus. Kita menyanyi senyum dan bermuka gembira. Baru kita sambung lagi nanti. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi sudah ada Kristus di dalam muka kita. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasihku. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra. Jangan sampai tidak mesra loh. Bohong ya. Enggak boleh bohong. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Ini kalau mau ke surga, karena surga kita cuma satu. Nanti mau bikin kelompok kemana? Kalau di situ sudah ada satu kelompok, bikin lagi nanti kemana? Nggak muat. Tapi kalau kita semua satu, Tuhan bikin satu tempat yang khusus, sudah menyatu. Haleluya saudaraku. Ini jadi jangan ya pecah-pecah. Suami istri juga jangan pecah-pecah, menyatu.
Karena kita harus terarah kepada satu kepala. Dan kita adalah hanya satu tubuh, nggak ada dua. Jadi di sini kita harus dibangun dalam satu tubuh. Ini saudaraku. Karena awalnya, kenapa ini disebut untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini yang saya baca itu ayat 12. Nah, kenapa disebut demikian? Karena dalam Matius, ada yang ingat pasal 8 tempoh hari kita dipanggil atau Yesus memanggil orang berdosa ya. Haleluya. Semua dipanggil. Pernah masih ingat ya? Lukas ya? Lukas berapa? Yang nggak usah pun kita lihat dulu itu. Tapi kalau ada yang lihat boleh, ada. Nah ini Lukas 5:32 ini juga boleh. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ini dari sinilah jalannya yang tadi Efesus 4 ayat 12. Orang-orang kudus itu yang sudah terima Yesus, percaya Yesus, tapi bukan hanya di situ. Makanya kalau mereka berkata begini, haleluya, haleluya, percaya Yesus masuk surga, itu dia ngomong, iya masuk surga. Kalau seandainya dia langsung mati di situ ya masuk. Tapi kalau kita masih ada waktu, nah itulah pembentukan tubuh Kristus. Amin. Itulah melengkapi orang-orang kudus. Kalau kita sudah dibasuh oleh darah Yesus, kita sudah bersih. Amin, saudaraku. Amin. Makanya kita sudah harus terpanggil. Kalau ada yang merasa belum terpanggil, kita doain sebentar. Tadi semua sudah terpanggil, amin. Atau kasih kesempatan. Mana ada ya yang belum yakin ya terpanggil, tunjuk tangan. Kalau udah yakin semuanya, saya senang. Gak usah berdoa lagi untuk itu. Kalau tahu nanti kita berdoa untuk yang lain. Jadi kita ini semua sudah terpanggil. Kalau sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang, darah Yesus sudah menyucikan kita, kita sudah menjadi orang-orang kudus. Bayangkan Efesus 4 tadi 12. Biar tahu, kok dari mana ini datangnya, siapa ini orang. Nah, nih untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ini dari mana ini? Orang yang sudah terpanggil, ya, dibasuh oleh darah Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu orang-orang kudus. Haleluya. Semoga kita semua sudah ada di situ. Dan kita akan meningkat, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini tingkatannya. Jadi banyak orang belum mengerti, udah menghina, udah menjelek-jelekkan. Nah, itulah tabiat keledai liar, tidak mau dipersekutukan. Susah. Ini saudara-saudaraku, keledai liar juga bandel. Makanya dia bilang keledai itu kuat tulangnya. Memang begitu, saudara-saudaraku. Ya, jadi kalau dia belum dijinakkan, wah, susah kita. Kalau kita tunggangi dia, bisa kita juga dibawa lari ke jurang, mati, saudaraku.
Ya, jadi melengkapi orang-orang kudus, itulah orang yang sudah percaya, yang mau bertobat, ya hidup lamanya sudah dikubur. Ingat-ingat yang Tembari baptis, bersyukur baptisnya dekat situ. Jadi kapan lihat lah dosaku dulu di sini dulu dikubur, jur. Jadi baru harus begitu. Haleluya. Jadi dia akan bersaksi. Kalau kita mau balik lagi macam-macam, nanti kolam ambara. Dia bilang, dulu kamu bilang mau bertobat, sekarang kok sudah beda. Ya, harus benar-benar sudah dirubah menjadi orang kudus, dan sekarang ditingkatkan kepada pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu satu. Itu sebabnya orang yang siap masuk surga harus mau bersatu. Makanya kita nggak boleh salah-salahkan orang, kafir-kafirkan orang. Wah, nggak boleh, saudaraku. Makanya Yesus ngajari kita, ampunilah orang bersalah kepada kamu, jangan kamu menghakimi, kasih makan musuhmu. Kalau kamu dipaksa jalan 1 kilometer, 1 mil, jalan aja, ikuti 2 mil. Kalau diambil bajumu, iya, saudaraku, itu menunjukkan bahwa kita ini ada roh perdamaian. Kalau ditampar kiri, kasih kanan. Tapi jangan kayak dilawaknya orang itu, pas dia baru ngomong gitu, ditampar langsung. Ngapain begitu? Kan obat tadi baru gitu, ya aku tampar dulu. Itu bikin ketawa aja itu. Bukan begitu. Orang kita nggak boleh nampar, kenapa dia nampar? Sebenarnya ya gitu, saudaraku, ya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita sudah memiliki tabiat kasih Kristus. Ini. Coba kita dulu baca. Semua kitab harus di dalam satu kasih. Roma 15 ayat yang ke-6. Mulai 5 lah ya, biar ada awal huruf besarnya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati. Berapa hati? Satu. Ini sama dengan hati. Satu hati. Sama aja, saudaraku, ya. Jadi pakai yang mana boleh? Sehati boleh, satu hati boleh. Sehingga dengan satu hati dan satu suara. Haleluya, saudaraku. Jangan ada di sini memberkati, sini mengutuki. Sehatilah, saudaraku. Jangan ada di sini senang, sana marah-marah. Marah lagi. Tadi dia bilang opungnya Jema, apa yang maju tadi? Muncung. Oh, mutung. Itu. Jadi beda satu. Satu ketawa, satu mutung. Nah, jangan. Jadi harus kita masuk dalam ya satu hati, satu suara. Kita memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dari pembangunan tubuh Kristus.
pembentukan tubuh Kristus. Apa yang harus pertama ada? Harus saling ada rendah hati. Rendah hati dan sabar. Apa lagi nyanyi itu? Kita maju bersama. Itu saudaraku. Rendah hati dan sabar untuk maju bersama. Maju bersama. Itu kan. Bagaimana kalau jadi memang susah saudaraku, tapi semua kita harus bergumul ya. Dan hari demi hari harus semakin baiklah saudara. Sama dengan kita kerja sehektar, masa sekali pacul habis sehektar. Wah, raksasa juga nggak mampu begitu. Saya ingat dulu kalau 1 hektar kerja di Kampung Rawang, satu keluarga itu bisa sebulan biar selesai. Atau keluarga semua. Tapi saya dikasih 1/2 hektar, saya kerja sendiri, aduh. Tapi itulah pembentukan bagi diri saya. Saya kerjakan sampai benar-benar udah panen. Aku juga yang mamurpur. Nggak tahu mamurpur, hanya yang tua. Udah itu keringkan padi, masuk di lumbung di situ. Nanti kalau mau sekolah Alkitab, saya juga tinggal itu. Bukan mau untuk saya itu, tapi itulah pembentukan. Saudara-saudaraku, nggak ada perlawanan, nggak bisa melawan. Enggak, aku capek, nggak boleh. Makan aja kita sudah berdoa begini, Bapak berkati makanan. Karena dilihat sana, kan banyak lubang-lubang. Pakai bambu yang dianyam itu, begitu dindingnya. Lihat, kalau lagi berdoa. Ayo, jom, pergi ambil kayu. Di sini aja itu, biar ku taruh itu makanan. Taruh. Ya, pas nanti pulang, wah, sudah ada semut satu-satu. Mana boleh ganti? Nggak ada. Ya, makan itu aja. Ya, itulah saudara-saudaraku. Tapi Tuhan beri kuat. Sampai saat ini kita ada bersama sini. Saya senang saudara-saudaraku. Jadi pembentukan itu memang harus kita benar-benar rata. Bagaikan tanah, lihat, diratakan dulu. Ada kami 5 tahun di Sidempuan, ada saudaraku di situ, dia bawa itu, dia punya kerbau, itu dikelilingi kayak gini, harus diinjak-injak terus. Kalau bunyi itu tanah, sakit, gitu saudaraku. Tapi kalau nggak begitu ya nggak bisa dibentuk. Padahal dia hanya pembentuk apa? Apa sih Pung? Batu bata. Dia cuma bentuk batu bata. Sudah begitu. Apalagi kalau kita ke surga saudaraku. Apapun yang terjadi. Tadi Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Harus kokoh dan teguh berpegang kepada kebenaran dan terarah kepada Kristus. Jadi kita sudah berjalan dalam kedatangan Yesus yang pertama, kita ditebus, kita disucikan, kita meninggalkan kehidupan lama, dan kita disebut orang-orang yang disucikan itu adalah orang-orang kudus. Tetapi itu belum selesai, harus dibentuk. Kalau Kristus kepala kepada firman Tuhan, kita harus bagaikan tanah liat, siap dibentuk. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya Matius pasal 7. Bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga.
tapi hanyalah yang melakukan firman. Ada orang berkata, kami sudah bernubuat. Aku tidak kenal kamu. Nyala dari hadapanku. Ada yang berpenglihatan ya, mengusir setan. Terus apa lagi? Ada mengadakan mujizat. Yesus bilang, nyala dari hadapanku. Tapi yang Tuhan cari adalah yang taat melakukan firman Tuhan. Semoga kita semua ada di sana dan sangat diberkati. Abraham sangat sakit melakukan firman, apalagi di dalam firman yang terakhir. Kalau firman awal masih gampang, pergi kau Abraham dari tanah leluhurmu, dari Ur Kasdim, pergi aja dia sudah. Tapi kalau nanti yang terakhir, kamu harus persembahkan anakmu yang kau kasihi. Apapun yang terjadi, Abraham melakukan. Kiranya kita pelaku, saudaraku. Tapi dalam firman Tuhan, setiap pelaku itu sangat diberkati oleh Tuhan. Jadilah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kesempatan itu ada pada kita. Mari kita menyanyi, ku taat perintahmu.